share di Oke, PPT saya sudah kelihatan ya di sini. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ini hanya sekitar 15-an slide, jadi kemungkinan nggak panjang. Ntar kalau ada yang ditanyain di tengah-tengah langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Nggak perlu nunggu sampai akhir. Oke, pada hari ini kita akan mulai perkuliahan di praktikum pemodelan sistem dinamis, pertemuannya pertemuan ke-7. Jadi sebelum Meet, ini seharusnya sudah disampaikan. Terus materi kita adalah pencarian akar-akar fungsi. Jadi tentang apa root ya. Dan next, pertama kita akan sampaikan dulu tujuannya, kedua terus ntar ke dasar teori. Dasar teori ntar saya akan jelaskan tentang akar persamaan itu apa, terus kita akan masuk ke penurunan rumus untuk Newton-Raphson. Jadi di akar-akar fungsi ntar sebenarnya di MATLAB itu ada banyak sekali metode, terutama di matematisnya itu ada banyak banget metodenya. Terus ntar mau kita masukkan ke MATLAB, jadi kita program di MATLAB pakai metode Newton-Raphson juga. Di sini kita cuman pelajari satu metode karena metode ini kita pilih karena metode ini cukup handal ya. Jadi untuk konvergernya itu cepat, jadi nggak terlalu lama proses komputasinya. Kemudian ntar juga ada tugas, insya Allah tugasnya nggak sulit karena tugas ini ntar ya cuman semacam mencoba untuk program aja. Jadi di sini harusnya kita udah beberapa kali pertemuan, jadi dari teman-teman semua adik-adik udah pada install MATLAB, jadi programnya insya Allah di pembuatan di penyelesaian akar-akar fungsi atau di yang lainnya itu mirip-mirip, cuman kita ganti di persoalannya aja. Jadi kalau kita untuk menyelesaikan akar-akar fungsi, kemudian untuk tugas yang berbeda paling kita cuma ganti di fungsinya aja. Tapi tidak lupa kita harus paham apa yang diinginkan program tersebut. Kemudian next, sesuai tujuan pembelajaran di RPS, maka tujuannya adalah untuk mengetahui dan menggunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan pencarian akar suatu fungsi. Jadi karena ada tujuan ini, maka kita pelajari dulu metodenya. Metode itu artinya penurunan rumus untuk Newton-Raphson-nya. Yang kedua, menyelesaikan beberapa sistem persamaan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kalau untuk nomor 2 ini karena kita menyelesaikan beberapa sistem persamaan dan kita di kuliah pemrograman, jadi di sini ntar saya nggak akan menggunakan yang metode manualnya, jadi kita langsung menggunakan metode pemrogramannya. Kemudian untuk nextnya, salah satu permasalahan yang paling umum di matematik, jadi metodenya kita mau menyelesaikan persamaan matematik ya, kita pasti problemnya itu untuk mencari akar persamaan. Misalkan suatu akar persamaan itu suatu persamaan fx, kita akan mencari nilai tersebut di fx sama dengan 0, seperti itu. Termasuk juga akar persamaan ini adalah titik potong antara dua kurva. Jadi misalkan ada dua kurva, terus kita cari penyelesaiannya itu biasanya ada titik potong antara keduanya, terus kita cari aksisnya. Nah, aksis itu juga merupakan roots atau akar dari persamaan. Jadi di sini saya definisikan ada dua akar persamaan yang berdasarkan fx sama dengan 0 dan
dan akar persamaan dari titik potong di dua kurva tersebut. Kita langsung ke contoh aja. Jadi misalkan di sini ada persamaan, misalkan 2x kuadrat plus 5x minus 3. Jadi di sini metode yang pertama adalah kita mencari nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan kita punya dua akar nih. Kita kasih simbol R karena kita ngacu ke bahasa Inggrisnya roots. Maka R1 dan R2 sama R1 dan R2-nya itu 0,5 sama 3. Nah, di sini kalau kita pecah persamaannya, jadi kita kembali lagi ke zaman dulu. Jadi kalau kita ada persamaan 2x kuadrat plus 5x minus 3, maaf ini ada minus 3-nya di sini. Nah, ini ada minusnya ya di sini. Maaf, enggak typo. Jadi kita bisa ubah menjadi 2x minus 1, satu lagi sama dengan dikalikan x plus 3. Jadi dari dua perkalian ini kita bisa dapat R1 sama dengan 0,5 atau setengah, R2-nya sama dengan R2 sama dengan minus 3. Jadi kita ada dua akar di sini. Kemudian sebenarnya untuk fungsi-fungsi yang simpel, itu misalkan akar 2, mungkin akar 3 masih bisa kita selesaikan secara manual. Jadi misalkan ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a-nya tidak 0. Kalau a-nya tidak 0 maka cuma bx plus c aja, lebih sebelah lagi persamaan orde 1. Nah, maka persamaan ini dapat maka akar-akar persamaan ini kita dapat cari dengan rumus ABC. Jadi zaman dulu kita ada apa ya rumus ini untuk mencari akar-akar persamaan di persamaan kuadrat, yaitu minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Jadi untuk yang simpel kita harus tahu dulu persamaannya itu seperti ini. Jadi ya akar-akar persamaan itu bisa pakai rumus yang seperti ini. Tapi ketika kita ntar udah dihadapkan di dunia nyata, artinya persamaan di dunia nyata nggak hanya persamaan kuadrat, pangkatnya bisa lebih gede lagi, bisa lebih rumit lagi. Jadi kita butuh metode yang baru. Salah satu metodenya yaitu Newton-Raphson. Terus di Newton-Raphson sebenarnya udah lumayan simpel, tapi kita dengan adanya perkembangan teknologi, alhamdulillah udah ada program-programnya. Kita harus bisa memanfaatkan program itu untuk menyelesaikan persoalan hidup, terutama persoalan keteknikan. Oke, yang kedua adalah absces dari titik-titik potong antara kedua kurva. Kalau tadi kan kita mencari nilai x yang membuat fx sama dengan 0, itu akar. Terus yang kedua, absces titik potong kedua kurva itu juga 0. Jadi akar itu ada dua ya. Jadi yang perlu diingat di sini ada yang abscesnya, ada yang membuat x-nya 0. Nah, di sini kita contohnya, misalkan ada persamaan x plus 1 kuadrat dikalikan e sama x kuadrat minus 2 minus 1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kan kalau kita pecahkan dengan metode atau dengan rumus ABC tadi kan sangat sulit ya, jadi nggak bisa terselesaikan. Maka kita perlu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, kalau kita amati persamaannya ini, kita dapat mengubah persamaan pertama tadi menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan e pangkat 2 minus x kuadrat. Jadi kalau kita plot atau kita bikin grafiknya, ini sebenarnya bisa menjadi dua grafik. Grafiknya ada di sebelah kanan ini. Jadi kalau kita cari lagi akar persamaannya merupakan
titik absis dari titik potong ini dan titik potong ini. Jadi secara manual kita gambar dulu, terus kita cari titik potongnya, terus kita cari absisnya. Ini adalah metode yang konvensional, artinya sebenarnya bisa tapi agak ribet. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode atau penurunan rumus Newton-Raphson. Jadi kalau kita tadi udah tahu definisinya, akar persamaannya itu seperti apa, terus kita juga udah paham tentang persoalannya. Jika kita menggunakan metode penyelesaian yang manual, itu akan istilah gampangnya itu mentok ya, nggak bisa diselesaikan. Maka kita harus mencari cara untuk menyelesaikan akar persamaan tersebut. Nah, misalkan kita andai kita misalkan suatu fungsi sembarang fx, misalkan untuk mencari nilai x sehingga fx sama dengan 0. Nah, ini sama seperti definisi pertama tadi. Jadi akar persamaan ada fx sama dengan 0. Pencarian akar biasa juga disebut pencarian akar titik nol suatu fungsi atau penyelesaian masalah tak linear. Suatu metode baku yang digunakan itu adalah Newton-Raphson, yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Jadi untuk menyelesaikan ini kita pakai metode ekspansi dari Taylor. Jadi misalkan fx itu diekspansi di titik x nolnya, maka akan dapat fungsi dari Taylor seperti ini. Jadi fx sama dengan fx ketika x di titik x sama dengan 0, jadi fx di titik x sama dengan 0, maka ini dapat menjadi deret Taylor seperti ini. Jadi deretnya itu fx 0 ditambah x minus x0 untuk fx tambah setengah dari x minus x0 kuadrat f dot x0. Nah, kalau kita ganti nilai x itu dengan epsilon, maka x-nya sama persamaannya akan jadi 0 sama dengan fx0 plus epsilon minus x0 f dot x0 tambah setengah epsilon x0 kuadrat f dot x0 plus dan selanjutnya dari untuk turunan ketiganya. Nah, jadi kalau deret ini kita potong, artinya kita abaikan yang kecilnya. Jadi f turunan keduanya atau f dot. Jadi kenapa kita abaikan? Karena ini sudah ada studi yang dilakukan sebelumnya. Jadi kita tidak bisa asal motong aja. Biasanya yang dipotong atau yang dihilangkan itu ada sesuatu yang kecil atau nilainya nggak signifikan. Artinya ketika itu ditambahkan mungkin akan menjadi lebih akurat. Tetapi karena akurat lebih akurat, nggak apa-apa. Ya lebih akurat, cuman proses yang akan kita lakukan jauh lebih panjang. Jadi seakan-akan usahanya itu terlalu gede, tapi hasilnya itu nggak seberapa. Jadi nggak seberapa mempengaruhi hasil. Artinya cuman beberapa poin aja, misalkan untuk 0,-nya doang, 0, di belakang itu akan beda sedikit. Jadi dari situ akan diabaikan. Nah, karena pengabaian itu maka penyelesaian persamaan ini akan menjadi ini, maka x i plus 1 sama dengan xi f xi dibagi dengan turunan dari f xi itu sendiri. Jadi kita akan dapat menyelesaikan xi, akar-akar tadi kan ada x1, x2, x3. Nah, kita anggap itu x1, x2, x3 itu dinyatakan adalah xi. Nah, kita dapat mendapatkan nilai dari x itu dengan membagi fungsi asli dengan fungsi turunan dari fungsi tersebut dan mengalihkan dengan xi-nya. Nah, f dot xi atau kita namakan f dot xi ini merupakan turunan ya, turunan dari fx-nya. Kemudian langkah awal kita tuh
menentukan nilai awal dulu X0-nya berapa, kemudian kita lanjut untuk mencari nilai X-nya atau X1-nya. Kita X0 tentukan dulu nilai awalnya, kemudian kita cari untuk X1, kemudian dari X1 kita bisa mencari X2, X3 sampai akarnya itu habis. Misalkan ada persamaan pangkat 2, biasanya akar-akarnya cuma 2, akar-akar persamaan 3, pangkat 3 biasanya ada 3 akar. Jadi dengan metode ini akan lebih simpel, tapi lebih simpelnya lagi kalau kita bisa menggunakan program. Kalau ini kita lakukan secara manual, saya kira juga akan panjang ya, karena namanya juga metode numerik. Biasanya metode numerik itu kan langkah-langkah yang berulang-ulang. Jadi sangat efektif jika kita menggunakan program. Jadi kita cukup menuliskan programnya sekali aja, dan program itu kita akan bikin loop-nya. Nah, dari loop itu ntar akan bekerja secara terus-menerus sampai titik di mana kita bisa stop program tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan akar-akar persamaannya dengan mudah. Kemudian kita langsung ke komputasi MATLAB-nya. Jadi untuk penurunan persamaannya saya kira sudah cukup jelas. Jadi hal-hal yang detail-detailnya nggak perlu kita bahas itu, kita hanya perlu mengetahui hasil akhirnya sebenarnya. Dari engineer lebih banyak memakai di hasil akhirnya biasanya. Lebih lagi ke program MATLAB-nya. Jadi kalau sudah ada program MATLAB-nya lebih enak lagi. Dan misalkan kita akan cari akar-akar persamaan dari partikel bermuatan. Nah, kita misalkan ada 2 partikel, Q1 sama dengan 3C dan Q2 sama dengan 5C, terpisah jarak 5 meter. C ini adalah kolom. Jadi kalau kita ilustrasikan ada partikel Q1 dan Q2 muatannya 3 dan ini 5. Terus terpisah 5 meter. Nah, di sini ada titik P nih. Titik P ini seakan-akan energinya itu 0, E-nya 0, dan muatan listriknya 0. Nah, rumus dari ini itu kita bisa pakai rumus persamaannya. 1/4 pi epsilon 0 kali per R kuadrat. R-nya itu adalah jarak antara 2 partikel. Nah, untuk mendapatkan titik 0 di E1 sama E1 berarti sama dengan E2 kan, untuk dapatkan 0 maka E1 minus E2 sama dengan 0. Nah, dari sini saya langsung ambil ke penyelesaiannya aja. Jadi kalau kita menggunakan persamaan yang di atas ini terus kita masukkan ke sini, terus kita pakai nilai R ini ya, kita anggap R untuk E1, kemudian ini untuk R untuk E2, maka kita dapat persamaan yang ada di bawah ini. Jadi detail perhitungannya silahkan dicek sendiri ya. Jadi bisa diutak-atik secara manual, kemudian kita langsung ke pemrogramannya. Nah, jadi dari persamaan tadi kita bisa mengubah lebih sederhana lagi menjadi fx sama dengan 3 per x kuadrat minus 5 per 5x kuadrat sama dengan 0. Nah, karena tadi kita untuk menggunakan persamaan Newton-Raphson, kita perlu turunan pertamanya. Jadi kita kan X I plus 1 sama dengan XI dikalikan Fx dibagi F dot X-nya atau turunan dari X-nya tadi. Jadi kita perlu hitung. Jadi di sini untuk menggunakan persamaan di MATLAB, nanti kita tetap harus nyari turunan pertamanya ini secara manual ya. Jadi kita nulis di MATLAB-nya itu tetap fungsi yang udah jadi di fungsi yang mau kita selesaikan. Jadi kalau kita tulis di script MATLAB-nya itu, kita harus function f, kita nyatakan ini misalkan fun x, itu f-nya itu 3 dibagi x kuadrat minus 5 dibagi 5 minus x kuadrat. Nah, ini adalah dari persamaan matematis atau kita sebut dengan modelnya.
Nah, di sini adalah persamaan matematisnya, kita langsung tulis saja, kemudian kita simpan program ini, misalkan dengan namanya fun.m. Kemudian kita masukkan fungsi turunannya, jadi kita hitung manual di persamaan nomor 1 ini untuk dapat persamaan nomor 3 ini, kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita hitung manual dulu, terus kita masukkan sini. Misalkan kita tulis lagi df sama dengan d, ini biasanya kan turunannya d fang x, df sama dengan sesuai dengan persamaan nomor 3 ini. Jadi tapi kita harus simpan, artinya kita bikin dua script ya, dua m file. Kalau kita sebutnya di MATLAB itu m file. Jadi kita bikin dua m file dulu, fang dan defang. Nah, tapi dua m file ini harus disimpan di folder yang sama, jangan dipisah-pisah di foldernya. Kemudian dari situ kita untuk menyelesaikan ini kita tulis aja di persamaan berikutnya. Jadi yang perlu kita nyatakan adalah untuk menyelesaikan ini, pertama X0-nya berapa. Jadi kita tentukan, atau biasanya di persoalan teknis atau di tugas atau di keteknikan kita akan uji itu sudah ditentukan X-nya berapa, X0-nya itu berapa. Jadi biasanya sudah ditentukan, kemudian Imax-nya berapa. Jadi maksimum untuk Imax ini adalah seberapa banyak root atau akar yang mau kita cari. Jadi kalau kita tahu akarnya itu cuma beberapa, sebenarnya kita cukup dikit nggak apa-apa. Tapi ini kita bisa tentukan misalkan 100 nggak apa-apa. 100 pun ntar akan berhenti ketika root itu udah nggak ada, udah nol. Jadi terus kita tentukan juga toleransinya 1 pangkat E 1 kali E minus 5, stepnya kita atur 0. Jadi kalau terus setelah itu kita tulis programnya. Nah, di sini while sampai n ini, di sini itu adalah rumus yang tadi. Jadi yang di sini, nah ini rumus x i plus 1 sama dengan x i dikalikan f x i dibagi dengan turunan dari f x i, itu kalau dinyatakan di MATLAB, jadi karena itu berulang-ulang, i itu kan dari sampai 0 sampai ke sekian, tergantung persamaan matematis kita. Nah, itu bisa ditulis dengan persamaan ini. Jadi ntar yang perlu kita ketahui adalah untuk menggunakan program ini adalah fungsinya dulu. Kalau persoalannya itu langsung dikasihkan model matematis, berarti itu kita sudah dapat fx-nya. Kemudian setelah itu adalah kita cari turunan fungsi pertamanya, kemudian kita tentukan x0-nya, kemudian berapa banyak itu toleransinya, kita bisa pakai nilai ini juga nggak masalah. Jadi dari fungsi ini kita akan dapat kita akan dapat fungsinya. Jadi setelah itu kalau kita run ini, maka root-nya akan kita dapat nilainya. Jadi di sini root-nya ternyata cuma 1. Jadi iterasinya itu kita mau banyak. Ternyata ketika udah capai iterasi yang ke-5, ke-6, ternyata nilainya itu udah maksudnya nggak berubah banyak, artinya cuma dikit malah sama. Jadi iterasinya 8 kali udah cukup. Nah, jadi dari ini kita dapat roots atau x-nya itu 2,182. Nah, ini adalah metode pertama sebenarnya untuk Newton-Raphson. Tapi di MATLAB atau komputasi itu ada namanya metode fungsi internal, metode yang lebih simpel. Jadi kita bisa menggunakan dua metode sebenarnya, tapi kita harus tahu ya
tahu apanya X0-nya dulu. Jadi fun sama dengan fun. Jadi fun tadi kita udah nyatakan kan. Jadi ini tidak boleh terpisah dari fungsi yang awal tadi ya. Maksudnya kita harus bikin untuk menggunakan aplikasi ini, menggunakan script ini, kita harus nulis dulu script yang dua ini juga, 1, 2 ini kita harus tulis dulu. Nah, fungsi ini kita tulis, baru kita pakai yang ini. Untuk memakai yang ini pun kita nggak bisa terpisah dari fungsi ini. Jadi kalau fungsi ini nggak diketik dulu atau nggak dikerjakan dulu, ini juga nggak akan jalan. Jadi karena dia nggak ada referensi kan, efeknya berapa, nggak ada referensi efeknya berapa, dari fungsinya berapa, F0-nya berapa, nah itu nggak ada. Nah kalau kita tulis dulu fungsi yang di awal tadi, rumus ini dapat bekerja. Nah, hasil komputasinya harus seperti ini. Ini saya tulis new Repson 2 di sini karena fungsi ini 3 baris fungsi ini fun sama dengan add fun, X0 sama dengan 0,5, root sama dengan F0, fun X0. Nah, ini itu saya simpan di file dengan nama new Repson 2. Jadi saya namain itu, makanya ini ada tulisan ini. Kemudian dari situ kita dapat hasil roots atau akar. Akarnya sama dengan 2,1825. Jadi ada 2 metode yang bawaan dari fungsi internalnya. Itu ada metode seperti ini, dan metode yang pertama kita bahas tadi adalah metode pakai Newton Raphson. Di Newton Raphson kita dapat hasil 2,182, sedangkan di metode fungsi internal kita dapat nilainya sekitar 2,1825. Artinya perbedaannya sangat kecil, cuma 0,0005. Jadi kita bisa bilang bahwa fungsi ini sangat akurat ya. Jadi perbedaannya sangat kecil. Jadi kalau kita lihat pun kalau kita mau pakai di suatu sistem, kemungkinan nggak akan ada perbedaan yang berarti. Oke, mungkin itu yang kita pelajari di pagi hari ini. Kemudian untuk praktek, karena kita mata kuliahnya kan mata kuliah praktikum pemrograman. Jadi diharapkan dari teman-teman semua bisa praktek menggunakan MATLAB-nya masing-masing. Kemudian kita kumpulkan. Jadi sebenarnya sini bukan sesuatu yang sulit. Jadi ini cuman istilah programmingnya itu mesin cari aja. Jadi ntar kita akan teman-teman semua, adik-adik membuat program dengan cara yang sama. Jadi ini adalah cara yang sama dengan yang tadi. Nomor 1 itu gantilah X0. Jadi X-nya tadi kan kita X0-nya itu 0,5. Ini cuma suruh ganti 5, 50, 2,5, 100. Nah itu tinggal ganti, kita tulis aja ini lagi, terus kita ganti X0-nya ini satu-satu, ntar hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua kita ganti Fx-nya. Kalau Fx-nya ganti berarti fang-nya ganti, defang-nya ganti. Ntar kita ganti ini. Terus kita masukkan nilai akar-akar dengan nilai sembarangnya awal, sembarang nilai awal. Jadi kita bebas dari adik semua, X0-nya bebas saja, mau dikasih nilai 0,5, 1 atau berapa terserah. Ini kasih 1 nilai awal aja nggak apa-apa. Diharapkan beda masing-masing orang. Jadi kalau sama pun juga nggak masalah. Tapi kalau satu kelas itu ntar sama kan jadi nggak bagus. Jadi diganti dikit nggak apa-apa. Fungsinya adalah ini. Kemudian yang keempat adalah sama seperti tadi. Jadi terpisahnya 8 meter. Jadi di contoh tadi cuma diganti muatannya berapa sama terpisahnya berapa. Kemudian nanti di sini
diharapkan adik-adik semua, teman-teman ngerjakan. Ini ada, pasti kan udah ada NIM semua kan, atau nomor urut di absennya. Ntar ada yang ganjil, ada yang genap. Untuk nomor yang ganjil cukup ngerjain nomor 1 sama nomor 3 aja. Kemudian NIM yang genap ngerjain nomor 2 sama nomor 4. Nah, nanti di print screen boleh, di copy juga boleh untuk M-file-nya, kemudian hasil running-nya. Jadi M-file ya ini M-file-nya, terus hasil running-nya ini. Itu di copy paste, kemudian dikasihkan karena ini ada beberapa nilai ya. Mungkin perlu penjelasan, jadi nggak cuman hasil MATLAB itu langsung copy paste gitu aja. Mungkin ada sedikit keterangan yang bisa adik-adik ambil dari situ, misalkan analisa apalah dari itu, dari yang dipelajari itu, perbedaan ini mengakibatkan apa, nah itu dianalisa terus dikasih kesimpulan. Nah, nanti tugasnya dikirim ke sini aja. Nah, ntar masing-masing orang satu ya, jadi ini bukan tugas kelompok. Terus paling lambat minggu depan, jadi nikmati dulu akhir pekan ini sebelum midterm. Anggap aja ini pemanasan sebelum midterm adik-adik semua. Nah, ntar ini karena ini pertemuan ke-7, jadi nama filenya biar kita mudah ngecek, ada tugas 07, terus tanggalnya sekarang sama NIM. Jadi NIM jangan sampai lupa. Untuk konfirmasi mungkin di dalamnya dikasih nama NIM lagi, nggak masalah di dalam tugasnya. Kalau ini menyatakan namanya aja ya, nama tugasnya. Jadi ketika ntar kumpul di Google Drive saya udah langsung kelihatan, bisa langsung urutkan itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus ntar filenya insya Allah saya akan kopikan ke Siakat. Tapi saya khawatir di Siakat itu nggak semuanya kan masuk ke mahasiswa saya. Nah, ntar ini mungkin di mahasiswa saya tadi bisa bagikan ke teman-teman yang belum dapat ini ya. Walaupun ntar saya share juga ke grup dosen pengampu. Mudah-mudahan dosen pengampunya ini juga ngupload ke Siakat. Nah, atau ke Mas Rio ntar ngupload ke ini juga, kemana, ke Google Classroom. Nah, selain ke Siakat, ntar saya insya Allah akan upload juga ke Google Classroom. Jadi kalau belum dapat bisa hubungi saya langsung, atau hubungi teman-teman yang belum hubungi teman-teman yang sudah dapat materinya ya. Izin, Oke, silakan. Mungkin filenya bisa dikirim lewat Zoom saja, Pak. Mungkin biar Zoom saja. Oke. Di ini ya, di chat Zoom. Oke, chat Zoom. Oke, saya coba ini ya. Tak stop dulu. Oke, tak. Oke, teman-teman bisa lihat atau download sekalian ya filenya di presentasi di chat Zoom. Udah kelihatan kan di chat Zoom?
Belum, Ya, Pak. Pak, Sudah, sudah Pak. terlihat, Terima Pak. kasih, Pak. Di chat Jup. Belum kelihatan. Saya belum Oh. kelihatan ya, Pak. Sudah, Kelihatan. Coba dulu bentar ya. Ini di tempat saya udah send. Sudah, Pak. Sudah. Oh, udah ada yang ini. Berarti tunggu dulu. Oh, terus gimana tuh yang ntar minta ke temennya aja ya? Ntar nunggu di Google Classroom aja, ntar bentar lagi saya upload juga Google Classroom. Ya, saya kebetulan pakai HP jadi nggak kelihatan. Siap. Nanti Oh. bisa sharing sama teman-teman Pak Iwan. Sharing sama teman-teman aja ya. Matur nuwun Pak Iwan. Oke, kalau udah selesai di download, mungkin kuliah pagi ini kita cukupkan saja ya. Jadi teman-teman juga kan sedang liburan, ntar bisa nggak agar waktunya nggak terlalu tersita. Oke, mungkin perkuliahan kita pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk hadir di perkuliahan ini. Mohon maaf jika ada salah. Mudah-mudahan kuliah kita pagi ini bermanfaat. Amin. Saya akhiri perkuliahan pagi ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama. Pak Iwan.